Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, sekarang kita berada di studio Pok Jalu Kota Surabaya. Bersama kita Ustadz Alvan PNPNS Simokerto. Pemirsa, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di antara peristiwa yang sangat bersejarah dan penting adalah Nuzulul Quran. Nah, kita akan berbicara tentang Nuzulul Quran. Ustadz, apa sih Nuzulul Quran itu? Ya, Nuzulul Quran itu bahasa Arab ya. Nuzul kan turun. Al-Quran berarti Al-Quran ya. Jadi Nuzul Quran adalah peristiwa di mana turun ayat Al-Quran. Nah, yang pertama ya surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan Allah ketika Rasulullah di Gua Hira. Subhanallah ya. Itu secara pengertian. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam ketika kita menjumpai Nuzulul Quran itu? Ya, kita semuanya, jadi kalau kita mau dapat barokahnya Al-Quran itu ada 5. Yang pertama yaitu senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tilawah ya. Allah terangkan di dalam Quran surah 7 Al-A'raf ayat 204 ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan oleh Al-Quran maka simaklah, dengarkan supaya dapat rahmat. Yang kedua, supaya dapat barokahnya Quran itu senang baca Al-Quran. Jadi surat Al-Muzammil surat 73 ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh dan tartil. Tapi ingat, wala ta'jal bil Quran, jangan tergesa-gesa ketika baca Quran itu. Ini memang seringkali terjadi. Nah, itu apalagi gitu wow, apalagi kejar setoran untuk cepat-cepat hatam. Betul. Jadi kan itu kalau bacaan kan ada tingkatan. Boleh ya. Ada ya, Qurannya gitu ya, wala ta'jal bil Quran. Surat Thaha surat 20 ayat 113. Ya, pemirsa ini harus diperhatikan. Jadi nggak boleh cepat-cepat kepengen hatam ya. Ya, lalu yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga itu seneng menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Paling tidak, mohon maaf, ayat yang paling agung itu ayat kursi yang kita baca setiap habis sholat wajib ya. Diistiqomahkan. Kalau dia mati, insya Allah wajib baginya masuk surga. Jadi ayat kursi, bukan kursinya ini baca. Di setiap selesai sholat ya. Sholat wajib itu hadisnya sahih itu, mau tidur supaya nggak kena santet itu ayat kursinya itu jangan lupa. Luar biasa fadilahnya. Yang keempat, supaya kita dapat barokahnya Quran, yaitu senang mentadaburi Al-Quran, mendalami tafsirnya. Ya, jangan sampai kita sudah puas baca, kemudian wes gak pakai tafsirnya. Hati-hati. Kalau Allah berfirman di dalam surat Muhammad surat 47 ayat 24. Jadi kalau orang itu nggak mau mendalami tadabbur Quran, takutnya hatinya itu dikunci sama Allah. Hatinya. Hati-hati pemirsa ya. Kalau hati kita sudah terkunci, diwacok Al-Quran bolak-balik pun ya gak mempan ya. Betul. Makanya perlu tadabbur di sini memang ya. Mendalami tafsirnya. Yang terakhir ini supaya kita dapat barokahnya Quran, yaitu mengamalkan isinya sedikit demi sedikit ya. Allah terangkan di dalam Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang banyak barokahnya. Maka ikutilah dan bertakwalah supaya dapat rahmat. Jadi 5 itu yang insya Allah kalau kita lakukan supaya dapat barokahnya Quran, dari 5 itu. Senang mendengar, senang membaca, senang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkan isinya. Insya Allah itu barokah. Para pemirsa, ini mungkin yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pijakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.